Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Dengan saya sendiri, Isra Rahman SPD, berasal dari SMK Negeri 1 Sungai Penuh. Dan sebelah kanan saya, Denita Dikarina SPD MPD, asal instansi dari SMP Negeri 1 Sungai Penuh. sebelah kiri saya, Saya Kairina A, SPD dari SMP Negeri 1 Sungai Penuh. perkenalkan juga Bapak Fasilitator kami, Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Bagio MSI, dan Bapak pengajar praktek kami, Bapak Marwazi Rasid SPD MPD. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching dengan menerapkan alur theta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Isra. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah senang, gembira Bu. Oke, baik. Gembira tadi ya Pak ya? Ya. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan berperan sebagai coach ya Pak, Ya. untuk Ibu Kairina. Kira-kira persiapannya apa yang sudah Bapak lakukan Pak? Ya, saya akan melakukan coaching dengan alur cerita, diawali dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan rencana aksi, dan selanjutnya yang terakhir itu melakukan tanggung jawab dan komitmen. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, insya Allah sudah saya siapkan. Baik, jangan lupa ya Pak untuk 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ditandai dengan pertanyaan kalimat terbuka. Tetap harus ada ya Pak nanti. Iya Bu. Oke, selamat bekerja ya Pak Isra ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Rina, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Isra. Gimana anak-anak di kelas Ibu, amankah? Sedikit aman Pak. Kenapa Bu? Ada apa kira-kira? Apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Begini Pak, sebelumnya saya mau minta maaf dulu Pak sudah mengganggu waktunya. Ya. Saya mau membicarakan sedikit tentang proses pembelajaran saya ke depannya. Ya. Baik Bu, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya berharap begini Pak Isra, setelah saya bicara dengan Pak Isra nanti bisa mendapatkan ide baru untuk pembelajaran saya, sehingga kedepannya proses belajar saya makin lebih baik lagi lah. Oke, berarti pembicaraan kita berkaitan dengan ide baru untuk proses pembelajaran ke depannya Bu. Iya betul. Baik, tadi berkaitan dengan proses pembelajaran ya Bu Rina. Menurut Bu Rina sendiri, proses pembelajaran yang baik itu seperti apa kira-kira? Terutama di kelas Ibu Rina yang Ibu ajar. Kalau menurut saya ya Pak, proses pembelajaran yang baik itu dimana pembelajaran yang terpusat pada siswa, mampu membangkitkan semangat dan kebahagiaan belajar siswa, bisa membuat siswa aktif, kemudian tidak malu saat bertanya dan bisa memberi ide, menyelesaikan soal-soal dengan caranya sendiri, dan yang paling penting sini siswanya belajar tidak ada paksaan Pak dan tekanan yang dialaminya. Wah, saya sepakat dan setuju sekali Bu, bahwa pembelajaran yang baik itu memang harus melibatkan siswa secara aktif. Iya Pak. Nah, misalnya nih, proses pembelajaran yang Bu Ina lakukan sekarang dinyatakan dalam angka 1 sampai 10. Gimana kira-kira posisi Bu Ina sekarang? Kalau menurut saya Pak Isra, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas baru sampai di angka 7 Pak. Oh gitu. Soalnya belum mencapai pada angka 9, bahkan 10 belum juga. Angka 10 ini masih terlalu jauh untuk saya jangkau Pak. Oh gitu ya Bu. Sebenarnya jika Bu Ina mau, Bu Ina bisa kok mencapai angka 10 itu. Iya sih Pak, cuma agak susah aja Pak.
kira-kira menurut Bu Ina apa yang menyebabkan proses pembelajaran yang Bu Ina lakukan sekarang masih di angka 7 dan belum mampu mencapai angka di atasnya? Apa yang menjadi kendala dan apa hambatannya, Bu? Mungkin ini ya Pak, mungkin saya belum mencoba menerapkan model pembelajaran yang pas untuk siswa saya. Saya biasanya menerapkan model pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan juga di situ yang diawali dengan memberi motivasi berupa manfaat materi, lalu menjelaskan materi di awal, setelah itu memberi contoh soal yang ada di buku, lalu saya memberi latihan. Terkadang ada juga yang diselingi dengan sesi tanya jawab setelah penjelasan saya usai. Namun siswanya kurang aktif Pak, kurang antusias. Jika saya minta bertanya, tidak ada yang mengacungkan tangan. Saya seperti merasa pembelajaran yang saya ampu ini dominannya adalah saya Pak. Yang paling parah ini Pak, siswa saya tidak mampu memecahkan soal yang diberikan apabila soal tersebut berbeda dengan contohnya Pak. Oh, jadi Bu, itu penyebabnya ya. Model pembelajaran yang Bu Ina pakai selama ini belum pas dengan masalah siswa, ya Bu. Iya benar itu Pak. Nah, dari Bu Ina sendiri, apa ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada Pak, pernah juga saya lakukan upaya begini. Saya pernah menggunakan media dalam pembelajaran. Media tersebut berupa alat peraga yang berkaitan dengan materi pelajaran hari itu. Saya juga pernah mengelompokkan siswa saat belajar Pak. Saya mengelompokkan berdasarkan kemampuan akademiknya. Seperti itu Pak upayanya. Oh ya, itu sudah merupakan upaya Bu Ina. Terus bagaimana dengan hasilnya, Bu? Apakah anak kelihatannya bersemangat? Sebagian besar anak-anak bersemangat Pak, apalagi ketika anak diperlihatkan medianya. Perhatian anak menjadi lebih fokus, namun sebagian besarnya lagi ada yang masih terlihat kurang antusias atau kurang semangat mengikuti pelajarannya. Anak yang aktif itu hanya anak yang tergolong pintar saja, sementara yang lainnya masih seribu diam bahasanya. Begitu juga dengan berkelompok, diskusi tidak begitu aktif karena masih ada siswa yang kemampuannya rendah enggan berbicara Pak Isra. Terus Bu Ina, apa langkah berikutnya supaya sebagian besar anak di kelas Bu Ina bisa bersemangat, aktif, bahagia dan antusias dalam mengikuti pembelajaran? Apakah ada upaya selanjutnya? Ada Pak, saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran Discover Learning dengan media yang berbasis IT Pak. Dalam model ini, siswa distimulasi dengan sebuah masalah yang ditayangkan di InFocus nantinya, dan untuk memecahkan masalah siswa dibimbing dan diarahkan. Kemudian jika sudah terbiasa, mungkin siswa bisa dengan sendirinya untuk memecahkan masalah atau soal yang diberikan. Model ini membuat siswa aktif karena siswa dilibatkan langsung dalam menemukan hasilnya, sehingga pembelajaran itu bermakna bagi siswa tentunya. Siswa akan bersemangat mengikutinya. Yang paling kerennya lagi Pak, siswa dengan sendirinya akan berani bertanya apabila terkendala karena mereka menginginkan solusi permasalahan mereka tersebut. Ya baik Bu, keren sekali upaya yang Ibu Ina lakukan. Andai kata upaya ini kurang maksimal nantinya, apakah ada upaya lain yang Ibu Ina lakukan? Ada lagi Pak, ini yang pertama seperti tadi mungkin yang akan saya lakukan. Yang kedua begini Pak Isra, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang seperti sekarang ini. Namun sebelumnya saya akan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostiknya untuk memetakan kebutuhan dari siswa tersebut. Jika nanti sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa, maka saya akan menerapkan diferensiasi, baik itu prosesnya, produknya, ataupun nanti kontennya Pak. Ini bertujuan supaya semua siswa
bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Siswa belajar tidak terpaksa atau tidak dituntut ingin menerapkan pembelajaran sosial. Di sini juga mereka belajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Di samping itu, saya juga ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional juga, Pak. Ini bertujuan supaya emosi siswa lebih terkendali dan suasana pembelajarannya pun menyenangkan. Itu Pak Isra. Wah, bagus juga Bu Ina. Langkah itu kayaknya bisa dilakukan. Yang pertama tadi menerapkan model discovery learning dengan media teknologi. Lalu yang kedua menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya Pak. Kira-kira nih Bu Ina, setelah upaya itu dilakukan, indikator keberhasilannya seperti apa ya Bu Ina? Indikator keberhasilannya adalah anak makin semangat Pak, antusias dan bahagia mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran pun makin meningkat dengan ditandai setidaknya 80% anak yang aktif, kreatif dan mandiri dalam belajar Pak Isra. Oke, Ibu sungguh luar biasa Bu. Apa komitmen Bu Ina untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut dengan menjalankan upaya tadi? Saya akan mencoba solusi yang sudah saya buat tadi Pak. Saya akan mencoba merancang persiapan dulu. Salah satunya dengan membuat RPP untuk beberapa kali pertemuan sekaligus LKPD dan medianya. Merancang soal kontekstual, merancang asesmen awalnya dan melaksanakan asesmen awal tersebut. Setelah itu baru diuji cobakan, diobservasi dan direfleksikan. Kemungkinan saya akan menerapkannya di semester depan lah nantinya Pak. Oh gitu ya Bu. Perencanaan dan komitmen Ibu baik sekali menurut saya. Benar-benar matang. Terima kasih Pak Isra. Ya Bu Ina, sama-sama. Saya lihat dari yang Ibu kemukakan tadi, Bu Ina ingin mendapatkan ide baru untuk proses pembelajaran ke depannya. Lalu Bu Ina ingin menetapkan model pembelajaran discovery learning dengan media teknologi. Sebagai upaya yang pertama, alternatif lain oleh Bu Ina akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Upaya ini akan Bu Ina lakukan di semester 2. Harapannya supaya proses pembelajaran makin meningkat dan anak-anak bisa aktif, bahagia, bersemangat dan antusias mengikutinya. Menurut Bu Ina, bagaimana kesimpulan yang saya bacakan ini? Benar sekali Pak Isra yang Bapak sampaikan. Saya ingin sekali mewujudkan ini. Baiklah Bu Ina, bagaimana nih perasaan Bu Ina setelah bicara hal ini? Alhamdulillah sekali lega Pak, itu tercerahkan. Awalnya saya banyak keraguan, setelah berbicara dengan Pak Isra, saya menjadi lebih yakin dengan ide saya Pak. Alhamdulillah. Saya sebenarnya nih gak sabaran menunggu keberhasilan Bu Ina. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Ya Pak, nanti saya kabari lagi Pak ya. Semoga upaya Bu Ina dilancarkan, dimudahkan, dan saya akan sangat senang mendengar keberhasilan nantinya Bu. Amin. Kira-kira masih ada lagi yang mau dibahas Bu? Sepertinya itu dulu lah Pak Isra. Nanti jika upaya saya berjalan maksimal dan ada perubahan, saya akan menghubungi Pak Isra lagi. Terima kasih ya Pak Isra atas waktunya. Ya Bu Ina, sama-sama. Dengan senang hati saya akan menerima kedatangan Ibu Rina lagi. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Isra. Ya. Tadi Pak Isra sudah melakukan coaching yang bagus dan luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Sudah nampak tadi kehadiran penuh Pak Isra dalam melakukan coaching. Pak Isra juga sudah kelihatan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Kairina. Pak Isra juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan
kemudian Pak Isra juga sudah di sini menggali potensi Bu Khairina. Sedikit yang saya mau bertanya kepada Pak Isra dalam coaching tadi, alur tirta yang Bapak terapkan itu apa saja? Gini Bu, yang pertama menetapkan tujuan. Di sini Bu Karina setelah percakapan tadi ingin mendapatkan ide baru untuk proses pembelajaran ke depannya. Terus melakukan identifikasi masalah. Bu Karina juga sudah menceritakan masalah-masalah di kelasnya, seperti anak kurang aktif, kurang bersemangat, malu bertanya, yang kata Bu Karina disebabkan oleh pembelajaran yang didominasi guru atau konvensional saja. Nah, untuk rencana aksi, Bu Karina selaku coach sudah menetapkan rencana agar pembelajaran bisa lebih baik ke depannya. Contohnya mengubah model pembelajaran yang biasanya dipakai menjadi model pembelajaran yang cocok untuk masalah siswa. Salah satunya tadi Bu Karina ingin menerapkan model DL dengan media teknologi. Untuk rencana berikutnya, Bu Karina juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Terus rencana ini akan dilakukan di semester depan. Nah, ini artinya komitmen sudah dibuat dengan mematangkan persiapan seperti membuat RPP, media, LKPD, dan soal, dan sebagainya. Iya, bagus sekali Pak Isra. Jika saya boleh memberi penilaian untuk skala 1 sampai 4 Pak, maka coaching yang Pak Isra lakukan tadi itu saya beri nilai skala 4 Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan coaching ini Pak juga bisa diterapkan untuk murid kita di kelas, untuk rekan sejawat, kemudian untuk rekan PTK yang lain yang mungkin membutuhkan ide atau menguatkan idenya, lalu bisa menyelesaikan masalahnya, menggali potensinya, dan yang paling penting dengan coaching ini bisa menambah motivasi untuk terus mengembangkan kualitas diri. Ya Bu. Nah, baik Pak, kalau begitu sukses selalu untuk Pak Isra ya. Sampai ketemu lagi nih Pak di lain waktu. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Dinita. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar Bu Dinita hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bagaimana dengan perasaannya Bu Dinita hari ini? Alhamdulillah gembira dan luar biasa bersemangat. Baik Bu Dinita, pada kesempatan nanti kan Ibu akan berperan menjadi coach ini untuk Pak Isra. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan dan lakukan dari Ibu? Begini Bu Rina, saya akan melakukan coaching kepada Pak Isra sesuai dengan alur tirta ya Bu, dimana kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan meletakkan tanggung jawab, dan beberapa pertanyaan yang berbobot insya Allah sudah saya siapkan Bu. Dan jangan lupa untuk 3 kompetensi inti ya Bu ya, mulai dari prinsip atau kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mendengar dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tetap ada ya Bu ya. Oke Bu. Oke, selamat bekerja Bu Dinita. Assalamualaikum Pak Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin mau kasih waktu nih buat saya untuk melakukan kegiatan coaching ya Pak. Ya Bu Dinita, ada sesuatu hal yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Oke, kira-kira apa ya Pak yang Bapak Isra mau diskusikan? Begini Bu, kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah karena ada berita hoax yang dibuat oleh wartawan terkait sekolah kita. Oke Pak Isra, terkait dengan masalah itu, kira-kira apa yang Pak Isra harapkan dari percakapan kita ini? Begini Bu Nita, saya ingin ketidaknyamanan di hati saya tentang berita hoax
yang menyangkut nama saya di dalamnya dan ada solusinya dari Ibu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan. Kira-kira permasalahannya seperti apa Pak? Sehingga Bapak benar-benar gelisah dengan berita hoax tadi tuh. Begini Bu Nita, sebelumnya saya sebagai pembina OSIS beserta ketua OSIS dan anggota OSIS lainnya melakukan rapat MPK yang juga diikuti oleh pengurus kelas sebagai perwakilan kelas, mengadakan rapat untuk acara perpisahan dengan siswa-siswi kelas 9 tentang dana perpisahannya Bu. Terus apa yang menjadi keputusan rapatnya Pak? Keputusan rapatnya di mana semua peserta rapat MPK setuju untuk melaksanakan perpisahan dengan dana dari mereka berupa sumbangan perorangan. Oke. Terus Pak Isra, berita yang bagaimana terkait dana perpisahan tersebut? Nah, berita ini yang menjadi pokok permasalahannya Bu Nita, di mana wartawan tersebut memfitnah sekolah kita telah memungut dana atau sejenis pungutan liar itu Bu. Oh, gitu ya. Kira-kira solusi apa yang Pak Isra pikirkan untuk masalah ini? Begini Bu, kemarin saya sudah menjelaskan kepada kepala sekolah hasil rapat MPK, OSIS, dan Bapak Kepala Sekolah juga akan mengklarifikasi terkait berita hoax yang ada tersebut. Benar Pak Isra, mungkin dengan mengklarifikasi berita tersebut, terus hal apa yang bisa Pak Isra lakukan untuk mengklarifikasinya? Ya, Bu Lita, dengan bantuan kepala sekolah untuk bermediasi dengan wartawan dan bersama kepala sekolah saya akan berusaha menjelaskan tentang dana perpisahan yang disumbangkan oleh siswa. Oke Pak Isra, selain dengan mengklarifikasi, kira-kira solusi lain apa lagi yang bisa Pak Isra berikan? Ya, Bu Lita, saya juga berencana nih untuk meminta wartawan tersebut untuk memperbaiki nama baik sekolah kita. Nah, selanjutnya Pak Isra, sekarang kita susun komitmen nih. Ya. Kira-kira kapan Pak Isra mau menindaklanjuti masalah ini? Nanti kalau wartawannya sudah menyepakati waktu untuk bertemu kepala sekolah dan akan bermediasi, maka saya akan ikut untuk menjelaskan dan mengklarifikasi masalah berita tersebut. Oke Pak Isra, bagaimana perasaan Pak Isra sekarang? Alhamdulillah sudah berkurang beban dan tercerahkan dengan berdiskusi dengan Ibu. Alhamdulillah, semoga masalahnya segera terselesaikan ya Pak Isra. Dan Pak Isra tentunya akan kembali nyaman dalam bekerja. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sukses selalu untuk Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Denita, tadi luar biasa coachingnya, sangat bagus dan sangat mengena, dan sampai tadi ketemu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Isra. Iya Bu. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kegiatan penuh yang Ibu tunjukkan. Kemudian Ibu juga sudah mendengar aktif dengan menggunakan rasa dan empati yang saya lihat tadi. Kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi, mungkin tadi alur tirta yang Ibu lakukan untuk Pak Isra secara garis besarnya apa saja ya Bu Denita? Begini ya Bu, jadi alur tirta ketika saya melakukan coaching dengan Pak Isra itu sebenarnya mengikuti alur tirta yang sesuai dengan alurnya Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, yaitu berupa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Isra dengan mengedepankan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh terhadap coachee, dan mendengarkan secara aktif dengan penuh perasaan, begitu Bu.
luar biasa, Bu. Nah, kalau skala antara 1 sampai 4, saya bisa memberi skala 4 untuk Ibu Denita, luar biasa. Terima kasih Bu. Mungkin hal ini, coaching-coaching ini bisa dilanjutkan untuk coaching yang lain, baik untuk murid, untuk rekan yaitu rekan guru, rekan tenaga pendidik, dan atau yang lainnya. Oke Bu. Sukses selalu untuk Bu Denita, sampai ketemu lagi. Iya Bu. Selamat pagi Bu Denita dan Bu Karina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apakah sudah siap untuk melaksanakan praktek coaching pada hari ini Ibu Denita dan Bu Karina? Insya Allah Insya Allah, siap. Pak. Ya. Baik, yang akan menjadi coach dan coachingnya siapa? Saya coachnya dan Ibu Denita yang akan menjadi coachingnya, Pak. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip coaching terlebih dahulu. Yang pertama, kemitraan yang selaras. Jadi diharapkan pada saat praktek coaching, coach harus mampu membangun hubungan yang akrab sehingga ada perasaan nyaman yang dirasakan oleh coach saat berbagi masalah. Yang kedua, proses kreatif, di mana coach bisa menggali dan memaksimalkan potensi coach agar coach bisa memikirkan idenya sendiri terhadap permasalahannya, dan coach berusaha mengkotakkan pemikiran coach agar tetap fokus pada permasalahan yang dilontarkan. Ibu Karina sebagai coach, apakah sudah mengetahui kompetensi coaching? Sudah Pak. Pertama, di mana harus memiliki kompetensi kehadiran penuh atau kusen, di mana saya akan fokus dan konsentrasi saat praktik coaching nanti berjalan. Yang kedua, mendengarkan aktif ini dengan menggunakan metode rasa. Yang ketiga, selalu memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot, serta dapat memberikan umpan balik kepada coach terhadap permasalahan yang diutarakan. Baik, kira-kira apa kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mendengar dengan rasa dan fokus serta konsentrasi, Pak. Indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu lihat nantinya pada proses coaching? Yang pertama, tidak adanya asumsi. Yang kedua, tidak melabeli coach, dan tidak adanya asosiasi pada proses coaching nantinya. Baiklah, sepertinya Ibu Karina sudah siap untuk melaksanakan praktek coachingnya. Bisa kita laksanakan proses coachingnya, Bu? Bisa, Pak. Ya, silakan Bu Karina. Selamat siang Bu Denita, apa kabarnya? Selamat siang Bu Karina. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Karina gimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bolehkah saya minta waktunya Bu? Apakah Ibu tidak sibuk hari ini? Boleh Bu Denita, kebetulan saya lagi jam kosong juga. Ada yang bisa saya bantu Bu Denita? Iya Bu, saya mau bercerita nih Bu tentang masalah tempat PKL jurusan multimedia kelas 12 Bu. Ya boleh Bu Denita, silahkan menceritakan Bu Denita. Begini Bu, ada beberapa tempat PKL yang tidak mau menerima siswa lagi Bu. Siswa ada yang curhat dengan saya. Menimbang tempat PKL yang terbatas, saya rasa permasalahan ini harus segera dicarikan solusinya Bu. Oh, Ibu merasa tanggung jawab karena guru jurusan multimedia ya. Jadi menurut Ibu Denita, apa yang Ibu Denita harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan ini. Nah, bagaimana cara saya menyelesaikan konflik kecil ini antara nama sekolah dengan tempat magang ini Bu, dan nantinya bisa saya sampaikan ke Pokja PKL semester sekarang Bu. Baik, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat tempat magang ini tidak mau lagi menerima siswa kita untuk PKL di sana, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu,
yang namanya tempat orang usaha ya Bu, pasti mereka mau menerima siswa yang bisa diatur dan diajak kerjasama supaya usahanya bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi pada tahun kejadian itu kebetulan di beberapa tempat PKL pihak sekolah menempatkan siswa yang kurang mempunyai skill di bidang multimedia dan juga mempunyai kepribadian yang pemalas Bu. Gitu. Berarti tempat magang ini sudah memiliki MOU dengan pihak sekolah ya Bu? Iya betul sekali. Oke, tadi Ibu bilang kalau siswa yang ditempatkan kurang mempunyai skill di bidang multimedia dan memiliki kepribadian yang pemalas. Nah, boleh diceritakan kira-kira apa yang menyebabkan siswa seperti itu Bu Dinita? Iya baik Bu Kairina. Nah kebetulan saya ini juga mengajar siswa tersebut pada kelas 11 nih. Terkhusus belajar dengan saya, siswa-siswa yang membuat kasus ini jarang mengikuti pembelajaran dengan serius. Tugas sering tidak dibuat Bu. Kalau sudah saya desak, dia juga meminta bantuan kepada temannya, namun tidak sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Namun pada mata pelajaran lain, dia mau mengikutinya Bu. Untuk syarat mengikuti PKL, siswa harus naik kelas. Karena dia dinyatakan naik kelas, makanya dia bisa mengikuti PKL saat itu. Padahal kalau sudah PKL, pasti skill dari kejuruan yang akan ditampilkan Bu. Gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu sudah dapat cerita juga nggak apa saja yang sudah dilakukan guru pembimbingnya pada saat itu? Sudah Bu. Pembimbing saat itu sudah berusaha semaksimal mungkin menangani kasus siswa tersebut. Berbagai macam cara juga sudah dilakukan pembimbingnya, seperti mencari ke rumah siswa tersebut untuk ditanyakan kenapa siswa ini jarang masuk kerja pada saat PKL. Yang namanya siswa sudah di lapangan, terkadang juga mendapatkan pengaruh yang luar biasa nih Bu dari lingkungannya. Oh iya, dari pengaruh keluarga juga diketahui kalau sebagian besar siswa ini ngekos Bu, dan ada yang tinggal bersama neneknya. Jadi pengontrolan terhadap siswa ini menjadi minim sekali Bu. Oke, itu semua penyebabnya sudah Ibu Dinita ceritakan. Lalu sekarang kita memikirkan pada saat ini kira-kira menurut Ibu apa saja yang bisa membuat tempat PKL itu bisa menerima siswa kita kembali? Apa ya Bu? Kalau menurut saya, setelah saya pelajari kasusnya, sudah jelas tergambar nih, tempat PKL ini menginginkan siswa yang mempunyai keahlian dan kepribadian yang bisa diandalkan untuk kelancaran usahanya Bu. Wah, begitu ya Bu. Lalu Bu, kira-kira gambaran seperti apa yang Ibu inginkan untuk mencapainya? Sudah jelas pihak sekolah dan tim Pokja memastikan skill siswa sebelum mereka ditempatkan ke tempat PKL-nya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan sebagai guru kepada Pokja untuk mencapai hal tersebut? Sempat terpikirkan oleh saya nih Bu, untuk membekali lagi siswa yang akan ditempatkan PKL-nya, mungkin berupa pemberian materi yang pasti tentang skill jurusan masing-masing yang mungkin akan digunakan pada tempat PKL-nya. Jadi bisa dibekali mungkin sekitar 1 minggu lagi Bu. Terus kita libatkan semua guru jurusan pada kegiatan ini. Wah, sempat terpikirkan seperti itu ya Bu. Iya Bu. Nah, adakah cara lain terpikirkan oleh Ibu enggak? Ada Bu. Yang jelas pihak sekolah harus memperbaiki lagi hubungannya dengan tempat PKL tersebut. Gitu Bu. Oke, kira-kira bagaimana caranya yang terpikirkan oleh Ibu Dinita? Kita bisa menggunakan alasan MOU itu Bu. Jadi saya berpikir nih, kalau nanti pihak sekolah mengundang tempat PKL tersebut untuk membantu sekolah mungkin dalam pengambilan foto, ijazah murid, pelibatan sebagai asesor saat ujian kejuruan kelas 12, atau pelibatan pendokumentasian acara perpisahan sekolah. Nah, walaupun alat-alat dokumentasi
juga ada di jurusan multimedia. Namun hal ini bisa memperbaiki hubungan dan keadaan seperti itu, Bu. Nah, dengan ide-ide Ibu tadi, saya yakin sekali Ibu bisa melaksanakannya, bisa berhasil yang Ibu inginkan. Amin. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sesuai yang kita diskusikan tadi, Bu, saya akan berdiskusi dengan Pokja dan menyampaikan ide saya ini untuk mengadakan pembekalan kepada siswa kelas 12 sebelum mengikuti PKL dan menjalankan rencana tentang MOU tadi dengan berbagai tempat PKL. Itu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk segera mungkin, Bu, mengadakan diskusi ini dengan Pokja. Terus pembekalan dan menjadikan ini sebagai agenda rutin ke dalam susunan kegiatan Pokja PKL dan mulai menjalankan MOU yang dibuat dengan beberapa tempat PKL agar hubungan sekolah dengan pihak Dudi berjalan dengan baik dan harmonis. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Denita. Kapan kira-kira akan Ibu lakukan? Insya Allah lusa, Bu. Saya akan memastikan dulu nih kesediaan ketua Pokjanya ada atau tidak untuk berdiskusi dengan saya itu, Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, di awal tadi saya bingung ya, Bu, bagaimana mengatasi masalah tempat PKL ini. Namun dengan sharing bersama Bu Airina, saya mulai terbayang apa yang harus saya perbuat untuk mengatasi masalah ini gitu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sharing kita. Kalau nanti saya mau sharing lagi, boleh ya, Bu? Dengan senang hati Bu Denita. Saya tunggu cerita selanjutnya tentang perkembangan rencana Ibu ini. Siap, Bu. Wah, alhamdulillah praktek coachingnya sudah selesai ya Bu. Ya. Baik Bu Karina, saya mau tanya nih, pada saat proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya melakukannya dengan alur tirta dan menerapkan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi Pak. Oke, kompetensi apa yang akan dikembangkan berikutnya Bu? Meningkatkan kemampuan untuk pertanyaan yang lebih berbobot. Baiklah, setelah melewati hasil coaching yang Ibu lakukan, sudah sesuai dengan alur kita, sudah fokus dan mendengarkan dengan baik, sehingga bisa membuat pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Baiklah, terima kasih Ibu Denita dan Ibu Karina. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa melihat perkembangan kompetensi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, sama-sama terima kasih Pak Isra. Ya, terima kasih Bu. Demikianlah praktek coaching dari kelompok kami. Semoga lebih baik lagi ke depannya dan coaching ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.